Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto memastikan, menteri-menteri dari partainya terus bekerja profesional dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sikap politik Jokowi yang kini berbeda dengan PDIP, menurut Hasto tidak memengaruhi profesionalisme menteri-menteri dari partai berlambang banteng tersebut. Menteri dari PD Perjuangan tetap punya tanggung jawab bagi bangsa dan negara. Karena tugasnya sebagai pembantu Presiden Republik Indonesia, siapapun itu presidennya. Ia menampik menteri-menteri kader PDIP menerima tekanan saat menjalankan tugas. Namun, Hasto tak memungkiri kemungkinan mulai munculnya rasa tidak nyaman para menteri PDIP, mengingat Presiden Jokowi sudah memiliki haluan yang berbeda. Lebih lanjut, Hasto menyatakan, PDIP sudah banyak mengalami pasang surut dan makan asam garam dalam dunia politik. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, PDIP akan bersikap dewasa ketika muncul gelombang-gelombang politik secara mendadak. Ia menyebut dinamika politik yang terjadi akhir-akhir ini sebagai bentuk ujian. Adapun menteri yang menyandang status kader PDIP, yaitu Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli, Menteri Sosial Tri Risma Harini, Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas, Menteri PPA Bintang Puspayoga, dan Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono. Di sisi lain, PDIP dikabarkan telah membangun komunikasi dengan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Pasalnya, menurut Hasto, pasangan tersebut diduga mendapat tekanan yang sama dengan timnya menjelang Pilpres 2024. Oh ya, cukup banyak kan, juga ada kan, itu sama, kita menyepakati dengan Amin juga. Penggunaan suatu instrumen hukum, penggunaan instrumen kekuasaan. Dalam konteks ini kami juga membangun komunikasi dengan Amin karena merasakan hal yang sama. Adapun dugaan tekanan yang dimaksud diantaranya terkait pencopotan baliho Ganjar dan Mahfud di beragam tempat, kemudian dugaan intimidasi terhadap Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, yang memotret fakta elektabilitas Ganjar dan Mahfud meninggi. Bukan hanya itu, dugaan tekanan juga dialami oleh pegiat media sosial Ulin Niam Yusron dan politikus PDIP Adian Napitupulu. Namun, Hasto menyatakan, tekanan demi tekanan itu tidak akan melonggarkan semangat juang tim Ganjar dan Mahfud. Pihaknya akan tetap bergerak terlebih ketika banyak masyarakat yang sudah memberikan dukungan. Meski mendapat tekanan, ia mengaku banyak rakyat yang tetap mendukung Ganjar dan Mahfud. Salah satunya menyediakan rumah-rumahnya untuk dipasangi baliho ketika baliho Ganjar dan Mahfud dicopot di jalan-jalan. Di sisi lain, pihaknya juga mengajak semua kader untuk tetap tengah di tengah banyaknya intimidasi. Hal ini pula yang dipesankan oleh Ketua TPN Ganjar dan Mahfud, Arsyad Rashid, kepada seluruh kader koalisi. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto mengungkap pihaknya banyak mengalami tekanan jelang pemilu 2024. Menurutnya, pasangan Amin pun mengalami hal serupa. Dan Hasto menyebut sudah membangun komunikasi dengan tim pasangan Capres-Cawapres Anies Muhaimin. Hasto tidak menjawab secara pasti tekanan apa yang dimaksud, namun dia menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 terkait usia Capres-Cawapres. Baiklah, terima kasih kepada Pak Arsyad dan Pak Hasto. Ada kan, itu sama, kita menyepakati dengan Amin juga. Penggunaan suatu instrumen hukum, penggunaan instrumen kekuasaan. Dalam konteks ini kami juga membangun komunikasi dengan Amin karena merasakan hal yang sama. Sehingga inilah yang kemudian kami luruskan supaya demokrasi berada pada koridornya. Demokrasi berada pada rakyat yang mengambil keputusan, bukan pada elit. Dan itu harus dibangun suatu narasi bagi masa depan. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali membantah ada komunikasi yang dilakukan PDIP kepada pasangan Amin terkait indikasi tekanan kekuasaan jelang Pilpres 2024. Secara resmi maupun tidak resmi,
PDIP tidak pernah membangun komunikasi dengan Nasdem maupun pasangan Amin. Sehingga saya juga tidak mengerti gimana korelasinya untuk kita membangun komunikasi dalam konteks apa. Kalau konteksnya perasaan ditekan dan lain-lain, ya Nasdem bilang jangan ajak-ajak kami dong kalau begitu, karena kami selama ini tidak pernah merasa ditekan. Selama ini di setiap kunjungan Partai Nasdem ke daerah, kami difasilitasi oleh institusi kepolisian, diberikan pengawalan, dijaga. Nah justru kami menerima tekanan dari kepala daerah yang dari partai tertentu. Drama politik menjelang pemilu 2024 terus berlanjut. Kubu PDIP mengaku banyak mendapat tekanan dari pihak penguasa. Bahkan kubu pasangan Ganjar Mahfud ini menjalin komunikasi dengan kubu pasangan Anies Mohaimin selaku pihak yang turut dirugikan. Namun Sekjen Nasdem Hermawi Taslim langsung membantah adanya komunikasi dengan PDIP terkait adanya tekanan dari pihak penguasa. Kami tidak kehilangan akal dan kami tidak menangis, tidak mengeluh di mana-mana. Kedewasaan dalam berpolitik, kedewasaan dalam menghadapi situasi yang sulit, ya kita diuji. Oleh karena itu, ya kita jangan jumawa, jangan sombong kalau lagi berkuasa. Jangan ngancam-ngancam orang, akibatnya sekarang seperti ini kan. Jangan sombong kalau lagi berkuasa. Jangan ngancam-ngancam orang, akibatnya sekarang seperti ini kan. Jangan ngancam-ngancam orang, akibatnya sekarang seperti ini kan. Kalau kami biasa saja. Sejauh ini kami belum mengalami yang seperti dikatakan oleh Pak Ahmad Ali itu. Sejauh ini kami masih bisa mengatasi semuanya. Dan kami juga merasa belum saatnya untuk berkomunikasi dengan paslon lain menghadapi siasat-siasat yang seperti itu. Pihak Nasdem yang mendukung pasangan Anies Mohaimin ini justru mengaku tidak ingin terlibat dalam drama politik yang menghabiskan energi. Iya, jadi energi kita ini kan terbatas. Kita nggak mau main drama. Kita nggak mau dengan segala kepura-puraan. Ada tuh kan yang menangis depan kamera. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar ini. Kami semua menangis, para kiai menangis, Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka ada orang yang menggunakan cara-cara seperti ini. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar ini. Terima kasih. Kami sangat sedih. Ibu Megawati mengawal Pak Jokowi. Semua. Dan kami juga. Saya belum menghitung berapa yang di ranting-ranting itu. Ya kan seolah-olah sudah besok dunia kiamat. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku banyak mendapat tekanan dari pihak penguasa menjelang Pilpres 2024. Bahkan kita lihat kan sebelumnya Yunarto Wijaya, kemudian ada Saudara Ulin, kemudian Adian, saya, jadi berbagai sinyal-sinyal itu sudah ada, tetapi cukup banyak kan juga ada kan itu sama kita menyepakati dengan Amin juga. Penggunaan suatu instrumen hukum, penggunaan instrumen kekuasaan dalam konteks ini kami juga membangun komunikasi dengan Amin karena merasakan hal yang sama. Sehingga inilah yang kemudian kami luruskan supaya demokrasi berada pada koridornya. Pasca penetapan calon presiden, PDIP yang merupakan bagian dari koalisi pemerintah justru semakin gencar mengkritisi kinerja pemerintah. Meski mengaku masih mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo, sikap sejumlah kader PDIP justru lebih kritis dari partai oposisi.